saklar tunggal dan stop kontak. Ya. Jadi tujuan dari praktikum ini mahasiswa mampu instalasi saklar tunggal, lampu pijar, dan stop kontak. Saklar kemarin sudah kita bahas ya. Sekarang yang stop kontak sajalah. Stop kontak itu apa sih? Stop kontak alat untuk menyediakan daya cadangan untuk berbagai keperluan. Tinggal untuk apa kan gitu ya? Tinggal kita kontakkan ke kotak kontak tersebut kan itu ya. Ada yang bilang kotak kontak, ada yang bilang stop kontak, sama ya. Intinya untuk keperluan daya kecil seperti pendingin ruangan, lemari es, blender, dan lain-lain gitu ya. Ya, kita pakai MCB juga, cuma kemarin memang keterbatasan Proteus, MCB-nya kita ganti dengan switch single pull double throw ya. SPDT berarti ya, single pull double throw. Kemudian peralatan yang kita butuhkan untuk nanti praktikum, stop kontak, saklar tunggal, stop kontak, lampu, MCB, dan sumber tegangan ya. Seperti kemarin, cuma kita tambahkan stop kontak. Gitu. Ini diagram single line atau diagram perencanaannya atau diagram istilahnya situasi, bisa macam-macam ya. Jadi ini satu saklar mengendalikan satu lampu, kemudian ada stop kontak. Cuma kekurangannya di Proteus, yaitu tidak ada ground-nya gitu ya. Memang, tapi nanti ketika menggambar harus standarnya memang harus ada ground ya. Jadi untuk stop kontak itu membutuhkan grounding ya. Jadi di sini kalau saklar kan memang hanya fasa ya, fasa masuk ke saklar, kemudian dari saklar masuk ke lampu. Kemudian dari lampu ini fasanya lampu masuk, kemudian di sisi lain juga lampu membutuhkan netral untuk aliran baliknya kan begitu. Nah, kalau stop kontak, pertama dia membutuhkan fasa, kemudian netral ya, fasa dan netral, kemudian satu lagi ground. Ya, jadi lambang netral ketika nggak ada warna itu garis putus-putus ya. Ground putus titik ini ya, putus titik, garis titik gitu ya, itu lambang ground. Dan ini di tengah ya, biasanya lambang menyambungnya lambangnya di tengah seperti ini. Kalau ada warna, kalau kita menggunakan misalnya spidol atau apapun yang berwarna begitu ya, netral itu biru, grounding itu hijau kuning, hijau lah kita ambil hijau. Jadi kalau kabelnya sendiri standarnya itu isolatornya itu ada istilahnya garis kuning dan hijau gitu ya, garis kuning dan hijau, bukan strip tapi memang lurus gitu, kuning hijau. Mungkin nanti bisa browsing ya kayak apa gambarnya. Untuk fasa, kalau menurut PUIL gitu ya, kalau menurut PUIL standarnya warnanya hitam atau coklat atau abu-abu. Tapi banyak juga yang berwarna-warni yang lain, ada yang merah dan lain-lain begitu ya. Tapi kalau standarnya PUIL warnanya itu 3 itu. Ya. Tapi kalau netral kayaknya semuanya sama, biru, grounding, hijau kuning. Ya. Tapi untuk fasa pada kenyataannya yang beredar di pasaran warnanya macam-macam gitu loh. Ada yang merah, tapi standar PUIL-nya seperti itu. Oke. Langkah percobaan masih sama seperti kemarin, buka Proteus, kemudian siapkan semua peralatan, artinya kita pick up peralatan yang ada, kemudian buat rangkaian Proteus seperti pada gambar di samping. Ya, jangan lupa setting dari RMS-nya, maaf, keliru ya, bukan RMS. Yang kita setting adalah Vmax-nya, ya, karena yang dibutuhkan adalah Vmax, ya, tinggal dibalik aja. Berarti Vmax sama dengan RMS kali akar 2. Ya. Kalau rumusnya ini tinggal dibalik saja ya. Oke, kemudian run simulation. Ini nanti Ibu revisi deh. Tadi sudah Ibu share di PPT tapi harapannya bisa merevisi sendiri ya. Yang kita butuhkan bukan VRMS tapi V maksimum untuk setting di sumber. Tapi kalau di sini yang di lampu langsung fenomenalnya V220 volt gitu ya. Kemudian klik simulation, klik run ya. Kita klik run-nya.
Kemudian seperti kemarin, seperti biasa kita on-kan MCB-nya. Kalau MCB sudah on, maka saklarnya kita on-kan, otomatis lampunya menyala. Kemudian untuk yang stop kontak, kita kasih beban ya. Nanti kita kasih beban untuk memudahkan. Kita juga nanti mau masang apa itu, pengukur multimeter, terutama tegangannya. Berarti kita pasang voltmeter ya. Bebannya apa? Yang paling gampang bebannya lampu aja lah, kita supaya kelihatan itu ya, menyala atau tidak, begitu ya. Kemudian udah selesai. Kemudian selesai. Oke, berarti kita buat ini dulu ya. Buat ini Ibu stop share dulu. Seperti kemarin kita buka ya. Ini belum tampil ya. Oke. Kalau mau buat baru boleh gitu ya, buat baru, new. Namanya kita kasih kalau mahasiswa kemarin apa? NIM nama baru unitnya ya. Ini saklar tunggal dan stop kontak. Silahkan tempatnya sesuaikan dengan lokasi yang Anda inginkan. Next ya. Ibu suka pakai landscape ya, landscape A4. Next lagi, karena kita nggak pakai PCB, tidak ada project apapun. Finish ya, terbuka. Langkah selanjutnya kita pick up apa tadi, sumber tegangan alternator ya. Oke, apalagi switch, ambil lagi switch apa kemarin, switch double full single true ya, DPST gitu ya. Kemudian yang sebagai saklar, karena ini saklar tunggal, berarti switch dari single full single true, kita ambil yang ini. Oke, kemudian lampu ya, lamp. Kita buat dulu seperti kemarin saja dulu, sebentar. Alternator, kita klik di sini, gitu ya. Kemudian switch double, kita, oke, gini. Kemudian switch untuk lampu mau taruh di mana? Boleh taruh sini, diputer, klik kanan, puter ke sesuai arah jarum jam, gitu ya. Lampu, nah ini ya. Ini Bu tarik dulu deh. Nariknya gimana? Geser. Ya, oke. Kemudian kalau sudah selesai kita hubungkan. Ini biar bagus aja sebenarnya, langsung sebenarnya juga bisa ya. Ini netralnya gitu ya. Klik. Kemudian dari seolah-olah ini CB gitu ya. Ini ke saklar ya, fase. Kemudian dari saklar, nah dikasihkan ke lampu. Kemudian dari lampu ke netral gitu ya. Seperti kemarin, berapa kemarin ya? Sudah dihitung 300 berapa? 127. 127. Frekuensinya 50 ya kemarin ya. Oke. Kemudian lemnya juga disesuaikan lampunya biar nanti nggak jebol. Untung ini simulasi ya. Simulasi nggak jebol, nggak rusak. Kalau real udah berapa lampu yang nanti rusak. Oke, gitu ya. Sudah selesai settingnya, kemudian kita coba kita running dulu yang ini ya. Kita running, plusnya mana sih plusnya? Ini min, ini plus, tutup. Kemudian ini plus, tutup. Nyala ya. Oke, kita stop dulu.
Kita nggak bisa mengutik-ngutik ini kalau belum masih dalam posisi running. Kita stop. Kemudian kita tambahkan stop kontak. Untuk stop kontak itu bukan di komponen, tetapi di mana nih? Terminal mode. Coba kelihatan nggak? Ibu nunjuk sebelah kiri ini. Yang kiri ini paling atas itu selection mode, mode seleksi, mode komponen, mode junction, tapi terus ke bawah sampai ketemu terminal mode, mode terminal. Klik. Ya, udah default saja. Kita klik di sini, nah muncul ini. Kemudian kita puter ya. Kita puter ke begini, klik lagi satu lagi. Nah, kita putar ke sebentar. Klik. Ya, kita tempel, klik kanan, putar ke ini. Ya, berhadapan-hadapan. Gitu ya. Kemudian kita hubungkan satu fase ya dan satu netral. Kan gitu ya. Kemudian Bu, ada groundnya nggak, Bu? Nah, itu dia. Itu dia, nggak ada ground. Khusus Proteus ini nggak ada ground. Ada ya. tuh ground, Bu. Ada? Di mana? Bawah-bawahnya yang... Iya ada, tapi salurannya kemana? Kan di sini sumbernya nggak ada. Dari sumbernya hanya ada fasa dan netral. Kecuali netralnya di ground. Hanya gitu aja. Hanya lambang saja kan ini. Mana nih tadi grounding. Ground ini kan? Berarti ini hanya gini aja. Kita mau tambahkan ke sini berarti netralnya aja yang di ground. Tapi bukan saluran yang khusus ground. Gitu ya. Karena saluran yang dari alternator ini hanya 2 kaki gitu ya. Hanya ada 2 kaki. Satu fasa, satu netral. Gitu ya. Oke. Baik, Bu. Oke, jadi nanti kecuali sumbernya memang 3 seperti dari PLN kan ada 3 jalur. Ya, dari PLN masuk itu ada 3 jalur. Satu fasa, netral dan ground. Cuma karena ini keterbatasan ini sumbernya hanya begini gitu ya. Satu atasnya yang ini fasa, yang ini ya sudah netral. Groundnya mana? Nggak ada. Sementara seperti itu. Sementara kita anggap nggak ada ground dulu ya. Nanti tapi ketika menggambar listrik nanti setelah mid ya, masukkan ground. Ya, masukkan ground. Oke, ini kita kita kasih nama ya. Kita kasih nama ini katakanlah fasa R ya, fasa ambil aja R atau apapun boleh. Yang satu kita kasih klik kanan netral. Katakanlah N. Oke. Ya. Itu numpuk. Sebentar, ini tak geser ke bawah biar kelihatan. Nah, gitu aja ya, biar kelihatan. Satu N, satu R fasa, satunya fasa R, ini netral. Oke. Kemudian kita mau ngasih beban. Oke, bebannya lampu saja ya. Ini tadi ke mode komponen lagi, bebannya lampu, kita taruh di sini. Oke. Ini juga kita kasih terminal. Kita kasih terminal, yaitu default ya. Masuk ke yang default saja terminalnya, ini kita puter. Sebentar. Oke. Klik kanan, puter ke sana, kita geser ya. Gesernya langsung aja sini, mepet. Ini klik kanan juga, kita puternya kemana nih? Sini ya. Ini kita geser, mepetkan. Oke. Kemudian, untuk menghubungkan, kita tinggal klik di sini. Aduh, salah. Undo. Geser. Untuk mengkonekkan ke mana nih stop kontak, ini tinggal namanya kita samakan. Klik 2 kali. Maaf, ini gimana? Nah, kita samakan, ini kita hubungkan ke R, kan gitu ya? Oke. Oke. Kemudian yang ini kita hubungkan ke N. Oke. Nah, begitu. Jangan lupa cannot wire here. Oke.
klik kanan, ini tadi di set berapa? Voltage-nya 220 ya, nominal voltage. Oke. Kemudian kita running sekarang. Ini kita close, kita open dulu ya. Kita open. Nah, kemudian kalau kita running, belum hidup. Kenapa? Karena CB-nya memang belum di-on-kan ya. Kemudian kita close MCB-nya, klik, otomatis ini langsung nyala. Kenapa? Ini kita terhubungnya ke stop kontak soalnya. Gitu ya. Terhubungnya ke stop kontak. Oke. Ini kalau ini kan berdasarkan saklar kalau lampu yang ini ya. Maka baru setelah kita klik saklar baru ini nyala. Ya, kalau ini kan langsung nyala seperti almari es. Begitu CB on kan otomatis yang semua yang tercolok di stop kontak otomatis akan menyala. Karena yang menghandle nggak ada, yang meng-on off kan nggak ada, mesti langsung on. Yang meng-on off kan ya colokannya itu dicolokkan atau tidak. Ini tadi sudah dicolokkan karena kita memberi nama di sini R dan ini N. Begitu ya. Kita coba pasang mana nih? Bu, izin bertanya, Bu. Iya, gimana? Itu bagian sumber tegangan atau alternatornya diatur berapa tadi, Bu? Yang diatur, maaf, kita nggak bisa klik sebelum off ya. Jadi untung pakai simulasi kita nggak kesetrum-setrum. Kalau lupa masih on kita utak-utik kesetrum juga. Gitu ya. Yang diubah adalah amplitudonya atau tegangan maksimumnya ya dan frekuensinya. Frekuensi di Indonesia 50 Hz disesuaikan saja, amplitudonya berarti 220 kali akar 2. Hasilnya 311,127. Kemarin sudah kita hitung ya. Ya ini menyesuaikan kemarin aja. Komanya pakai titik ya. Komanya pakai titik standarnya, oke. Oke, kalau mau dicek benar nggak 220, kita bisa pakai multimeter, pakai yang voltmeter. Voltmeter kita ambil yang AC ya, karena kita pakainya AC. Kita klik di sini, kita hubungkan secara paralel ya. Kalau tegangan kan paralel ya. Ini misalnya kita juga mau ngukur di sini, boleh. Ukur tegangannya berapa, karena ini kita colokkan tadi, kita pakai terminal ya. Oke. Ini klik, kemudian klik kanan untuk memutar. Ini klik kanan juga untuk memutar. Oke. Supaya masuk ke colokan kita kasih label ya. Labelnya di sini R ya, terhubung ke R. Oke, yang bawah terhubung ke N. Seolah-olah ini masuk ke colokannya gitu ya, ke stop kontaknya. Oke. Kemudian kita run. Ya. Di sini kelihatan nggak? Di sini terlihat berapa? 220. Berarti kita setting di sini tadi sudah benar ya. Yang terukur harus 220. Kemudian di sini seperti biasa ada jatuh tegangan selama di jalan. Di sini 216. Tapi mendekati 220. Nggak ada masalah. Begitu ya. Nah, praktikum yang pertama sudah selesai seperti kemarin. Nah, lanjut setelah itu kita membuat seolah-olah ini terpasang di dalam rumah gitu ya. Kalau ini kan memang kita baru apa itu? Intinya baru belajar jalurnya saja gitu ya. Tapi sekarang kita mau membuat seolah-olah ada di rumah. Sehingga yang fase dan netral ini langsung kita mepetkan ke atas kan gitu ya. Jalur fase dan netral kita semua gabungkan ke atas, kita masukkan ke dalam satu pipa seolah-olah begitu ya. Nah, ini kita lakukan sebentar.
ambil. Ini Ibu hapus saja ya. Aduh, lupa lagi. Hapus. Ini pas aja deh. Ctrl C, Ctrl V. Oke. Cuma ini mau dari awal boleh kok. Mau dari awal boleh. Cuma ini Oke. Ini Ibu geser, ini puter kemana? Ke sana ya. Kebalik. Enaknya muternya start. Nih. Kita taruh sebelah sini, masuk. Jadi yang ini langsung netralnya ke sini, jadi dan netral biasanya lambangnya mepet yang ke temboknya, ya, lebih mepet ke temboknya. Netralnya kemana nih? Sebentar, belum. Fokus kita ke ini juga tak ambil ya. Ini juga, ini Ibu geser ke sini, kemudian Ibu putar lagi. Ini ya, seolah-olah ini kita tarik ada saklar, kemudian saklar ini dari tembok ya, dari tembok atas ini kita tarik ke sini. Demikian juga untuk sebentar, mau tak hapus ya. Kemudian ini juga menyinari ke bawah gitu ya, maka Ibu tarik ini saja. Oke. Kemudian ini colokannya Ibu putar langsung saja. Oke. Kemudian kita hubungkan fasa dulu. Fasa masuk ke ini, fasa masuk ke stop kontak. Kemudian dari stop kontak nggak bisa langsung ke sini gitu ya, karena harus ditarik ke atas dulu. Kita masukkan ke tembok gitu ya, masuk ke tembok, ditarik ke atas, baru dari tembok nanti ditarik lagi ke lampu. Biasanya kan begitu ya. Nah, kalau yang lampu ini, yang satunya, berarti ini masuk ke netral. Kita ambil dari netral sini. Ya. Ini kita ambil ke netral. Lanjut. Terus yang stop kontak, yang satu adalah fasa ya. Kita ambil yang fasa. Kita hubungkan fasanya, kita ambil ke sini ya, hubungkan ke situ. Kemudian satunya netral. Ya. Kemepetan ya gambarnya. Bolehlah, nggak apa-apa lah biar kelihatan. Nah, sudah. Oke. Berarti untuk penamaan khusus untuk yang stop kontak harusnya berbeda. Kalau enggak berarti nanti double nanti ya. Ini kita buat R1 lah gitu ya. R1, oke. Ini N1. Katakanlah begitu. Oke. Lanjut ya. Kemudian kita coba running. Kita running, kita close yang MCB gitu ya. Terus kita close lagi yang stop saklar. Nah, ini sudah nyala. Terus yang stop kontak ya kita kasih beban lagi. Bebannya apa? Katakanlah bebannya dari sini, bolehlah bebannya ini saja, seolah-olah di stop kontakan di sini. Berarti ini yang harus kita, sebentar, ini stop lagi ya. Bebannya ini hanya kita ganti lamanya saja. Berarti itu terhubung ke R1. Oke. Yang ini terhubung ke
N1. Begitu ya. Oke. Ya. Jadi misalkan ini kita buka, ini kita buka juga gitu ya. Semuanya kita buka. Aduh. Mana nih minus ya? Kok bukanya ke sini sebentar. Susah amat mengklik minus loh. Udah susah. Dah, ini aja yang dibuka ya, minus ya. Ini kenapa jadi susah? Itu masih merah, mungkin Bu, jadi susah, Bu. Masih merah. Oh iya. Oke, ya makasih. Oke. Sudah kita running ya. Kita running. Oke. Kemudian kita lihat, ini kan seolah-olah ada 2 rangkaian ya, jadinya ya, kita close yang ini, plus, nah ini sudah nggak nyala gebannya. Kenapa? Karena nggak tercolok di sini. Tidak dicolok di rangkaian 1, tapi tercolok di rangkaian 2. Gitu ya. Ini kita close. Nah ini yang nyala. Terus ini akan nyala kalau ini yang kita operasikan. Kita close MCB di sini. Mana nih? Udah close. Ini kok nggak nyala? Harusnya nyala. Saklarnya, aliran saklarnya. Coba dihubungi. Oh, maaf, ada yang salah. Kenapa? Kita ngambil fasenya dari saklar. Salah ya? Klik itu, di sini Bu. Alirannya salah, maaf. Close dulu. Di sini kita nggak boleh ngambil dari saklar. Ini saklar hanya mengendalikan lampu. Berarti ini kita salah ngambil fasa. Del. Ini kita turunkan saja deh. Ini netral. Oke, nggak boleh ngambil dari saklar. Kok gini? Ntar, kita hapus aja deh. Ini hapus dulu. Nah, ini agak kita turunkan saja. Oke. Akhirnya ganti semua. Oke, paling gampang ulang gitu ya. Jadi fasa ini ambilnya dari fasa yang dari PLN ya, jangan dari fasa ke yang sini dari saklar. Jadi fasanya ini diambil dari yang PLN-nya seolah-olah. Nah, gitu ya. Terus ini khusus mengendalikan apa? Lampu. Fasa yang ke lampu. Ini fasa yang ini. Kemudian yang netral ini, nah ini kenapa susah? Nah, klik ini, gitu ya, netral. Nah, ini juga bisa kita sambungkan netral yang ke sini sama yang ini. Harusnya benar. Cek lagi. Oke, gitu ya. Jadi nggak ada hubungan ini sama saklar. Saklar ini hanya mengendalikan lampu. Terus ini ke netral. Fasa yang stop kontak diambilnya dari fasa yang PLN. Netral sama. Gitu ya. Oke, lanjut. Kita running lagi. Oke, nah kita lihat di sini sudah langsung menyala bebannya. Karena ini sebenarnya terhubungnya ke sini bebannya. Gitu ya. Baru kemudian yang ini akan nyala kalau di stop kontak. Begitu ya. Terus kira-kira untuk diagram garis tunggalnya gimana nih? Diagram garis tunggalnya gimana? Bentar ya, Ibu. Ini bisa diorek-orek nggak ya kemarin ya? Bentar. Kemarin ada yang gambar garis wire.
Kemarin Ibu gambarnya gimana ya? Mau ngorek-ngorek di sini tuh gimana? Lupa. Kemarin kayaknya di PowerPoint. Oh, di PPT. Oh, nggak bisa di sini ya? Ini nggak bisa diorek-orek ya? Iya, Bu. Oh, tool, coba tool kali ini. Oh, nggak bisa. Oke, lalu aja deh. Sebenarnya menampilkan, stop share dulu ya. Menampilkan, oh berarti di PPT-nya aja ya. Ya udah di PPT. Ini tadi sudah. Ini tadi ya. Nah, di PPT saja. Ini. Kalau seperti ini, berarti diagram garis tunggalnya gimana? Maaf, Bu, screen Ya. belum. Oh, belum ya? Sebentar. Belum screen. Belum screen ternyata. Sudah ya? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Kalau gambarnya seperti ini, maka diagram garis gandanya, tunggalnya dulu. Diagram garis tunggal. Ini. Terus ini saklar ya, saklar tunggal. Ini lampu. Kemudian ini stop kontak. Stop kontak. Nampaknya gini ya. Gitu ya. Oke. Berarti ini kita tarik. Ini kita tarik juga. Ini kita tarik juga. Terus untuk yang sebelah sini, ini apa? Fasa dan netral, gitu kan? Ini fasa, netral. Yang saklar mesti fasa-fasa, gitu ya. Yang di sini, yang ini ada 3, ya. Karena tadi yang dari saklar tadi kan ditarik ke atas juga, toh, dimasukkan ke dalam pipa lagi, ya kan? Jadi fasanya ada 2, fasa dari ini saklar, ini fasa, ini juga fasa yang dari PLN, ini netral. Fasa netral yang di sini lambangnya adalah satu fasa, satu netral. Gitu ya. Yang ini yang stop kontak juga satu fasa, satu netral. Gitu ya. Yang double, yang ada 3 kabel hanya yang ada di sini, yang lain 2. Gitu. Nah, nanti kalau ada misalkan ada ground ya sudah ditambahkan satu lagi ground nanti. Gitu ya. Di sini terutama. Untuk yang ini harusnya nanti ada ground. Gitu. Ya. Nah, tapi gitu ya, tapi lambang yang tadi itu kita diminta posisi dari stop kontak ya. Oke. Posisi stop kontak macam-macam. Ada yang mepet dengan saklar ya, ada yang bentuknya itu stop kontak sama saklar itu jadi satu. Pernah lihat ya, stop kontak sama saklar jadi satu. Berarti kalau yang seperti itu, kalau yang ini, yang dicontoh ini stop kontak dan saklar itu terpisah. Katakanlah saklar itu biasanya mepet dengan dekat ya, bukan mepet, dekat dengan pintu gitu ya. Saklar itu dibiasakan dekat dengan pintu supaya aksesnya kan gampang. Kita mau masuk kamar mesti kita yang kalau kamarnya gelap kita mesti yang pertama kali dari pintu kita mesti mencapai apa? Mau menghidupkan lampu kan gitu ya, sehingga saklar itu selalu diposisikan di dekat dengan pintu. Tapi kemudian stop kontak ada yang misalkan di ruang makan gitu ya. Di ruang makan kita mau masang apa? Almari es ya, kulkas itu tidak dekat pintu misalnya, agak jauh ya udah disesuaikan posisinya. Misalnya ini seperti ini, agak jauh gitu ya. Tidak dekat dengan saklar. Tapi ada juga yang seperti ini, dekat dengan saklar. Ya. Mepet karena satu kotak sebenarnya, satu kotak. Walaupun ada juga yang
cuma dimepetkan gitu ada, tapi ada yang satu kotak saklar dan stop kontak itu jadi satu. Kalau seperti itu berarti fasa itu masuk ke stop kontak, gitu ya. Kemudian fasa yang dari stop kontak itu langsung dijumper ke saklar, ya. Jadi tidak perlu menarik lagi dari atas, jadi 4 buah line gitu ya, 4 buah saluran tidak, tapi yang dari saklar ini langsung dijumper ke mana nih? Saklar. Gitu ya. Baru fase saklar itu mengendalikan lampu. Begitu ya. Nah, kalau seperti ini berarti diagram garis tunggalnya gimana? Jadi ini langsung ya dari PLN. Kemudian ini saklar dan stop kontak jadi satu gitu ya. Gitu. Kemudian ini lampu. Yang ke sini berarti ada apa saja ini? Fasa, netral, gitu ya, seolah-olah ini fasa lagi. Berarti 2 buah fasa dan netral. Begitu ya. Yang ini juga fasa netral. Oke. Ini fasa netral. Begitu? Ada yang ditanyakan? Gue izin bertanya, Bu. Iya. Itu untuk gambar yang pertama tadi, yang ini berbeda dengan yang dicontohkan dengan Ibu, Bu. Bedanya yang mana? Apa? Oh enggak, Bu. Enggak jadi. Enggak jadi. Sama ya, kayaknya sama. Ini posisi saklar berbeda jauh dari posisi stop kontak jauh dari saklar. Yang ini posisi saklar dan stop kontak mepet. Ya, yang ini begitu. Jadi membuat 3 buah file ini ya, silahkan dibuat. Yang satu stop kontak jauh berbeda. Yang pertama yang latihan tadi, yang ini hanya latihan menyambung dulu. Kemudian dibuat seperti ini, seolah-olah kita memasangnya di rumah, di suatu rumah, begitu ya. Jadi ini adalah yang di atas plafon, mepet tembok di atas langit-langit, begitu ya. Kemudian kita tarik ke bawah, untuk kita tarik ke saklar. Ini kemudian yang lampu kita tarik ke tengah ruangan, seolah-olah begitu ya. Kita tarik ke tengah ruangan. Kemudian yang ini juga stop kontak, mepet tembok, kita tarik ke bawah ya. Dari plafon kita tarik ke bawah. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Diagram garis tendanya, Bu. Diagram. Ini harusnya tugas loh ini. Tak hapus harusnya ya. Diagram garis tunggalnya ya kayak gini nih gitu ya. Itu sebenarnya ini, sebentar. Ini adalah, nah tugasnya ini. Buat diagram garis tunggal sesuai dengan skema praktikum yang Anda buat. Begitu ya. Oke, mau dibuat tempatnya nanti dibuat saklarnya, stop kontaknya 2 boleh loh. Ya, stop kontaknya 2 di 2 tempat. Satu mungkin mepet dengan apa ini? Satu mepet dengan saklar, satunya lagi mepet agak jauh gitu ya, berbeda tempat gitu ya. Karena satu ruangan kadang-kadang ruangan yang luas gitu ya. Satunya masang untuk kulkas, satunya yang nanti misalnya di dekat dapur ya. Satunya untuk nanti masak untuk masak nasi, rice cooker gitu ya. Jadi butuh 2 stop kontak misalnya seperti itu. Boleh ditambahkan stop kontaknya. Jadi masing-masing mahasiswa beda-beda. Nanti otomatis diagram garis tunggalnya pun juga beda-beda. Yang diminta cuma, ini lebih enak yang diminta cuma diagram garis tunggalnya ya. Tugasnya ini hanya diagram garis tunggal. Nggak usah diagram garis gandanya. Diagram garis ganda sudah kemarin ya, sudah latihan. Ini diagram garis tunggalnya. Gitu. Ada pertanyaan? Ya. Waduh, dibiasakan ya. Kalau di mata kuliah Ibu, presensi mesti di awal. Gitu ya. Siapa tadi? Nanti Jabri saja ya. Saya juga, Bu, lupa presensi. Ya, nanti Jabri aja deh. Ya. Waduh, kok banyak yang lupa. Jangan telat ya. Maksudnya jangan telat, karena begitu masuk kan langsung materi soalnya ya kan. Sehingga kadang-kadang kalau sudah terlambat,
mesti langsung fokus ke materi karena kita praktikum ya. Praktikum memang butuh perhatian lebih untuk materinya karena langsung dipraktekkan. Oke, ada lagi yang bertanya? Kalau tidak, boleh langsung dikerjakan. Misalkan nanti ada pertanyaan, nanti bisa dibantu oleh Mas. Yang pagi siapa? Mas Anggit ya? Oke, Mas Anggit. Iya, Bu. Mas Anggit, oke. Nanti dibantu oleh Mas Anggit. Bisa chat dulu gitu ya ke Mas Anggit. Oke. Bu, izin bertanya Bu, tentang yang tugas kemarin Bu. Tugas kemarin kenapa? Tentang garis tunggalnya masih bingung dikit. Garis tunggal. Nah, boleh saya screen nggak Bu? Boleh, boleh. Jadi gini Bu, saya bingung di sini Bu, apakah dibuat juga? Oh, gitu. Oke. Iya. Ini karena semuanya mepet-mepet. Iya. Jadi untuk memperjelas gini saja, sebenarnya dibuat agak jauh saja, ya. Jadi dibuat agak jauh. Di garis tunggalnya dibuat nggak kayak misalkan ini kan fasa netral gitu. Iya. Iya. Coba kamu, waduh ini harus nutup dulu ya, nggak bisa diorek-orek di sini ya. Iya. Nggak bisa orek-orek. Jadi memang ini seolah-olah satu saklar dan satu lampu itu satu ruangan tertentu gitu ya. Terus kan ini sebenarnya yang ditanyakan tadi adalah jalur yang agak jauh untuk pindah ke ruangan lain, gitu kan? Jadi itu ngerti. Jadi itu harusnya ada lagi tandanya fasa netral. Iya. Gitu ya. Iya. Ini karena mepet semua seolah-olah ini butuh nggak ya dikasih tanda gitu ya? Iya. Oke. Makasih Bu ya. Yuk. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah? Kalau sudah silahkan mulai dikerjakan. Gitu ya. Kalau ada masalah silahkan ditanyakan. Oke? Untuk yang di bahasannya itu berarti hanya screenshotan dari Proteusnya aja atau gimana ya? Iya, bukan hanya itu, tapi dibahas juga bagaimana sistem kerjanya, gitu ya, atau alirannya dari mana ke mana, gitu ya. Itu juga perlu dibahas, sehingga kelihatan bahwa, oh mahasiswa ini jelas toh, gitu ya, mengklik-klik menyambung-nyambungkannya jelaskah, gitu. Itu kelihatan dari laporannya. Kalau cuma screenshot selesai, kopas dari temannya selesai, gitu loh, gitu kan? Bisa gitu ya. Sebaiknya diterangkan ya. Diterangkan bahwa saklar itu ditarik dari mana begitu ya. Terus menuju kemana begitu ya. Masing-masing saklar A, saklar B, saklar atau switch ya. Atau S1, S2, S3 mengendalikan S1 mengendalikan misalnya lampu 1 gitu ya. Terus dan seterusnya lah. Intinya dibahas. Ya. Dan pembahasannya itu tulis tangan. Tulis tangan. Jadi mix ya untuk di hasil dan pembahasan itu mix karena satu diambil di kopas dari Proteus tapi selanjutnya ditulis tangan hasil pembahasannya. Begitu. Iya. Ada Tapi lagi? pas yang kemarin berarti saya kurang tangkap. Saya hanya nyantumkan Proteusnya saja. Oh gitu. Oke. Iya. Oke, nggak apa-apa lah. Pertama salah, besok diperbaiki ya. Laporan kedua selanjutnya diperbaiki. Ya baik. Okay. Untuk dasar teorinya gimana Bu? Dasar teori ambil dari iya tambah stop kontak ya. Iya. Oke, nggak apa-apa lah. Memang masih sedikit kita membahasnya masih sederhana ya. Praktikumnya ini sederhana, jadi ya sudah materinya hanya saklar dan stop kontak saja hari ini. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Izin Bu mau tanya. Ya. Kalau stop kontaknya lebih dari satu nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa, boleh. Satu? Boleh. Lebih dari satu nggak masalah. Terima kasih Bu. Apalagi itu juga bisa membedakan dengan teman yang lain kan gitu ya. Mau berapa boleh. Jadi nanti bebannya juga dibuat beberapa ya, disesuaikan. Sehingga kelihatan, oh ini langsung connect ke sana gitu ya, ini connect ke sana. Ingat kalau mengkonekkan labelnya tadi disamakan ya.
Misalkan stop kontaknya pun juga labelnya harus dibedakan, jangan disamakan. Misalnya R1 dan N1, R2, N2, atau apapun, huruf apapun sebenarnya nggak ada masalah, itu hanya untuk tanda. Sehingga bebannya pun, oh ini dicolokkan ke stop kontak ini, beban 2 dicolokkan ke stop kontak yang 1.